Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin berhubungan dengan penundaan melaksanakan pernikahan karena beberapa sebab, beberapa alasan, beberapa pertimbangan baik dari calon pihak pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Yang sekarang akan dibahas dari salah satu kajian Faslun fil ihsanil muta'alliqi bin nikahi wa talaq, yaitu pasal buat menjelaskan tentang berbuat baik yang berhubungan dalam pernikahan dan dalam talak, wal ila'i wa jihad wa ghairi dzalik, dan ketika melaksanakan terjadinya sumpah ilah, kemudian sumpah dihar dan yang lainnya. Dalam salah satu kitab, yaitu kitab Syajaratul Ma'arif wal Akhwali Wasolihil Akwali wal A'mal, yaitu karangan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam bin Hasan As-Sulaimi. Di sini dibahas al-awwalu fi isanil awliya isanul wali bil mubadarati ila nikahi bi afdalil akifah. Yang pertama adalah akan menjelaskan tentang kebaikan wali, yaitu bil mubadarati ila nikahi bil afdalil akifai, menyegerakan pernikahan dengan orang yang sebaik-baiknya kecocokan. Misalnya ada kriteria pilihan, yang pertama karena kehartanya, yang kedua karena kecantikannya, yang ketiga karena turunannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Maka wali ambillah, di mana apabila di calon yang melamar ataupun yang mau menikah dari pihak calon pengantin laki-laki, apabila melebihi dari satu yang ingin melamar, pilihlah mana yang lebih utama dari kecocokan bagi perempuan tersebut. Silakan, tetapi yang diprioritaskan yaitu yang memilih agamanya. Padpar bidatidin, maka dia akan bagi calon pengantin perempuan tersebut akan mendapatkan yang terbaik apabila memilih orang calon daripada yang mempunyai agama yang baik. Walau bi annabi yadihi walau bi ayyabda'ahu bil hitbati kama fa'ala Su'aib bin Musa, walaupun dimulai dengan melamar seperti apa yang diperbuat Su'aib terhadap Nabi Musa. Begini dikayatkan bagi wali perempuan, tidak ada salahnya apabila misalnya meminta kepada wali dari calon laki-laki, misalnya karena melihat potensi ataupun kelebihan daripada calon pengantin laki-laki, dia meminta terlebih dahulu, misalnya karena seorang hartawan atau jutawan misal, ataupun karena keturunannya orang-orang yang soleh, bisa jadi. Yang ketiga karena misalnya dia punya jabatan atau karir yang baik, bisa jadi. Apalagi apabila yang dilihat misalnya karena turunan orang-orang alim, seorang santri, sehingga kemungkinan dalam nanti berumah tangga dia bisa membimbing anaknya, tidak ada salahnya apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan meminta dahulu, saya berkehendak menjadikan anak Anda menjadi suami daripada putri saya. Apakah itu diperkenankan? Boleh, sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi Su'aib terhadap Nabi Musa. Dikayatkan suatu ketika Nabi Musa ketika dalam pengejaran Fir'aun karena telah membunuh salah seorang pengikut Fir'aun,
Kemudian dia melarikan diri sampai bertemulah dengan dua perempuan yang sedang menggembala domba. Karena posisi dua orang perempuan pemudik tersebut tidak bisa mengambil air untuk kambing yang digembalanya, maka Nabi Musa menolong kedua perempuan tersebut. Tanpa sadar wanita yang ditolongnya kedua perempuan tersebut adalah putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika Nabi Syuaib mendapat laporan daripada kedua anaknya, anak perempuannya tersebut, kemudian salah satu dari anaknya tersebut menginginkan untuk menjadi istri daripada Nabi Musa, dan Nabi Syuaib pun bertanya, bagaimana saya harus memberi balasan kepada orang tersebut yang telah menolong kalian ketika mengambil air untuk mengasih minum terhadap binatang ternak kita, kata putrinya. Jadikanlah dari bayaran tersebut dia menjadi suami daripada salah satu kita berdua. Maka Nabi Syuaib meminta dahulu kepada Nabi Musa untuk menjadikan suami bagi salah satu putrinya. Nah, begitu pula apa yang diperbuat oleh oleh Sayyidina Umar kepada Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhum, wa bi alla yujawijal qurrah illa biridoha. Di antara lain lagi untuk berbuat baik wali terhadap anak perempuannya, yaitu bi alla yujawijal qurratu, dengan cara tidak menikahkan anak perempuan yang merdeka, illa biridoha, kecuali dengan keridoannya. In kanat balighatan, apabila wanita merdeka tersebut kondisinya sudah mencapai akil balik. Misalnya diberitahukan dulu, mohon maaf, apakah kamu mau dijodohkan, dinikahkan dengan laki-laki pilihan bapak, itu dia laki-lakinya apakah cocok atau tidak. Nah, yaitu meminta izin walaupun dia walinya wali mujbir. Misalnya karena anak perempuannya masih perawan, sebetulnya punya hak wali daripada anak perempuan yang perawan tersebut menikahkan tanpa izin. Tetapi akan lebih baik apabila wali daripada anak perempuan yang masih perawan tersebut meminta izin, kamu mau tidak? Kamu siap tidak? Kalau bapak nikahkan dengan si A, dengan si B, itu orangnya bagaimana menurut penilaian kamu? Pilihan bapak cocok tidak dengan keinginan kamu? Nah, wa bi ayyusami hazauju al-kufa, kemudian memberikan wa ayyusami hazawajal kufa, memberikan kebijaksanaan supaya berpasangan dengan yang cocok, al-mardi fi mahriha bi idniha, yang diridhoi dalam masalah mas kawin dari izin daripada perempuan tersebut. Kama qala Syuaib, seperti apa yang diutarakan oleh Nabi Syuaib ketika Nabi Syuaib bingung untuk mengut daripada Nabi Musa apa dari mas kawin yang bisa diberikan Nabi Musa. Fa'in atmamta asron famin indika wa ma uridu an asukka alaika. Di antara ucapan Nabi Syuaib terhadap Nabi Musa, ya Musa, apabila kamu melaksanakan ibadah haji 10 kali, famin indika, maka dia menjadi istrimu, wa ma uridu an asukka alaika, dan saya bukan bermaksud untuk memposisikan kamu dalam kondisi sulit karena meminta 10 kali hajian untuk mas kawin terhadap putrinya tersebut. Tetapi itu diperkenankan apabila memang keduanya sepakat. Kemudian asani fi isanil azwaji wa dzalika bil muamalati li kulli birrin wa isanin bima yajibu lahunna minan nafaqati was shadaqah. Yang kedua yaitu berbuat baiknya suami, yaitu dengan cara mempekerjakan bi kulli birrin, dengan setiap kebaikan, wa isanin bima yajibu lahunna minan nafaqah,
dan memberikan kebaikan terhadap apa yang wajib daripada istrinya tersebut, minan nafaqati dari memberi nafkah, wasodaqati dan sodakoh, wal malabis wal masakin wal marofi. Di antara kebaikan dari suami tidak terlalu memforsir menuntut terhadap istrinya dalam bekerja berlebihan, tetapi dengan cara yang baik, yang bijaksana. Begitu pula memberikan nafkah, memberikan sedekah, memberikan hadiah pakaian, kemudian memberikan rumah, kemudian mempergaulinya ma'atolaqatil wajih, dengan wajah yang berseri-seri, senantiasa menyikapi istrinya, kemudian dia dengan wajah yang berseri-seri memperlihatkan kebahagiaan berumah tangga dengan istrinya tersebut, wal ifafi bil watil kasiri lisahwat, dan menganggap cukup dengan melaksanakan wadi ataupun jima yang bisa memutuskan daripada syahwat, wassalat wazakat, dan sholat begitupun zakat. Wal idnu lil ajiji fi syuhudil aqyadi wal jabdi wal jamaah, dan memberikan izin bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan id ataupun hari raya, menghadiri hari raya dan berkumpul bisarti ayah rujna tafalan, dengan satu catatan bahwa wanita tersebut, istrinya tersebut keluar berdasarkan alasan yang tepat, wabi Allah yamna'aha min ziyarati abawiha, dan jangan melarang istrinya tersebut untuk menengok daripada kedua orang tuanya tersebut, walaupun istrinya sudah menjadi hak pribadinya, hak suaminya, maka memperkenankan ketika istrinya minta izin ingin bertemu dengan kedua orang tuanya, maka izinkanlah. Itu salah satu ihsan daripada suami terhadap istrinya. Kemudian di antaranya wa tamridihima wa suhudi janaizihima, ketika mertuanya ataupun orang tua daripada istrinya tersebut sakit, izinkan dia untuk merawat ketika sakitnya tersebut, dan apabila sudah meninggal, wa suhudi janaiziha, menyaksikan atau menghadiri janazah daripada orang tuanya tersebut. Wala min irdai auladiha min ghairihi, dan sebaiknya tidak memberikan susuan terhadap anak-anaknya tersebut, jasa untuk memberikan air susu ataupun ASI kepada yang lain. Mohon maaf, zaman dahulu ketika Fisodil Islam memang sudah terbiasa apabila suaminya ataupun ayah daripada anaknya tersebut ingin disusui oleh orang lain, maka di antara ihsannya daripada biaya yang dikeluarkan untuk wanita yang menyusui anaknya tersebut diberikan kepada orang lain bayarannya tersebut, maka sebaiknya biarkan istri daripada suaminya tersebut menyusui anaknya sendiri, kemudian bayaran yang disiapkan untuk orang lain tadinya apabila menyusui anaknya tersebut diberikan kepada istrinya tersebut. Jangan menganggap bahwa satu hal yang perhitungan, karena memang itu salah satu ihsan daripada suami terhadap suaminya. Kemudian wala tajil di sholati fi awaqil awqat wala min saumi mandubin. Kemudian biarkan istrimu menyegerakan kewajiban sholatnya, kemudian dari melaksanakan puasa sunat. Jangan membatasi, walaupun tahu itu perbuatan sholat ataupun puasanya istri tersebut karena puasa sunat, maka biarkan dia melaksanakan ibadah puasa sunatnya. Memang dalam aturan fikih apabila suami melarang puasa sunat
kemudian gak dikhawatirkan karena memang suaminya ada kebutuhan siang hari, misal karena cuaca musim hujan, kemudian suaminya menginginkan berhubungan badan dengan istrinya, kemudian istrinya ingin berpuasa, maka apabila suaminya melarang, istrinya wajib taat. Nah, sebaiknya di antara ihsan suami yaitu memberikan kebebasan untuk melaksanakan puasa sunnah.